Menjadi orang pertama divaksin antivirus corona di Kalimantan Timur, Muhammad Samsun mengaku merasa lega dan lebih percaya diri. Politisi PDI Perjuangan yang kini menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim itu memberikan jaminan vaksin yang disuntik untuk pejabat dan vaksin untuk rakyat sama. Karena memang di Indonesia baru punya satu vaksin dari Sinovac. Berikut informasinya. Muhammad Samsun tampil menjadi orang pertama divaksin dalam program pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Timur. Ada 11 orang pejabat yang dijadwal untuk divaksin perdana pada hari Kamis 14 Januari itu. Namun hanya 6 orang yang memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan 5 pejabat lainnya gagal karena alasan persyaratan medis dan 1 tidak hadir. Kebanggaan yang luar biasa mendapatkan kesempatan pertama di Kalimantan Timur untuk divaksin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa Wakil Ketua DPR pun juga divaksin dengan vaksin yang sama dan dengan keyakinan vaksin ini tidak membahayakan dan juga sudah jelas kehalalannya. Kepada wartawan Kaltim TV, Muhammad Samsun berbagi pengalamannya usai mendapat vaksin. Dia mengatakan merasa lega bahkan lebih percaya diri karena sudah ada vaksin virus corona di dalam tubuhnya. Samsun meminta masyarakat percaya apa yang dilakukan pemerintah yang sedang berjuang melawan virus corona. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah divaksin untuk yang pertama kali di Kalimantan Timur. Ini bukan, kalaupun kami divaksin di awal ini bukan karena skala prioritas, tapi harapannya agar kita tokoh-tokoh masyarakat yang divaksin di awal ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat yang lain yang masih ragu tentang keamanan dan kehalalan vaksin tersebut. Jadi kami sudah melakukan dan alhamdulillah setelah lebih dari 3 jam kita divaksin pun tidak ada reaksi apapun yang mengakibatkan hal yang negatif. Perasaan justru lebih tenang, lebih lega karena sudah mendapatkan imunisasi terhadap virus corona, tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Karena di Indonesia saat ini baru ada satu-satunya vaksin, ya, Sinovac yang didatangkan oleh pemerintah. Tidak ada duanya. Jadi apa yang divaksinkan kepada presiden, kepada wakil ketua DPR, bahkan kepada rakyat nantinya itu sama. Dosisnya, jenis vaksinnya dan sebagainya itu sama. Jadi tidak usah khawatir kemudian masyarakat akan diberikan vaksin yang murahan, enggak. Karena sampai hari ini kita baru satu-satunya jenis dan tipe vaksin yang masuk ke Indonesia, yaitu Sinovac. Vaksin ini, vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini adalah upaya pemerintah untuk menyehatkan bangsa. Ya, ada upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat supaya terhindar dari virus corona. Nah, saya berharap masyarakat menyambut baik hal ini karena tentunya ini kembalinya kepada untuk siapa? Untuk masyarakat juga. Ya, kalau ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan vaksin ini justru kita pertanyakan. Sementara negara ini sedang berusaha memperjuangkan masyarakat supaya terbebas dari corona dengan pola vaksin, tapi ada pihak lain yang untuk menggagalkan vaksin. Nah, ini justru dipertanyakan apa motifnya dan juga tujuannya. Sudahlah, masyarakat ikuti saja anjuran pemerintah. Tidak mungkin pemerintah itu menyengsarakan dan mencelakakan masyarakatnya. Saya pastikan itu. Di dalam vaksin yang Sinovac ini ada kriteria-kriteria. Pertama, tadi diukur tekanan darahnya, kalau yang tinggi di atas 140 memang tidak disarankan untuk divaksin. Mungkin ada efek-efek yang tertentu yang ketika itu dipaksakan. Atau kemudian yang berpenyakit kronis, diabetes, kemudian gagal jantung, kemudian paru dan sebagainya, itu tidak disarankan untuk divaksin. Nah, saya berharap agar ke depan kita memiliki vaksin yang bisa diaplikasikan kepada semua masyarakat Indonesia dengan berbagai macam latar belakang penyakit. Mudah-mudahan nanti akan ditemukan vaksin yang semua bisa diaplikasikan kepada semua kalangan masyarakat.
Program vaksinasi di Kalimantan Timur mulai dilaksanakan setelah menerima 25.520 dosis vaksin, dimulai dari para pejabat yang memenuhi syarat kesehatan dan selanjutnya tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 di rumah sakit. Rencananya setiap tenaga kesehatan mendapat 2 dosis vaksin. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.